asshole. Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gue mau ngebahas film bergenre drama keluarga yang sangat menginspirasi dan tentunya sangat asik banget untuk kalian tonton. Film ini berjudul Chef, dirilis pada tahun 2014. Oke, sebelum masuk ke filmnya, gue mau ingetin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan tulis komentar kalian agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan satu lagi, kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang lebih mengasihkan tentunya. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Film diawali dengan seorang chef yang bernama Carl Casper sedang memasak di sebuah restoran. Lalu datanglah sang asisten yang bernama Martin. Tidak lama kemudian, tanpa Carl sadari, ia sudah terlambat untuk menjemput anaknya. Kemudian, Carl menyerahkan pekerjaannya kepada Martin. Setelah ia bertemu dengan anaknya yang bernama Percy, dia meminta maaf karena sudah terlambat untuk menjemputnya, karena terlalu sibuk di restoran. Kemudian, Carl memberitahukan kepada anaknya bahwa nanti makanan ayahnya akan dikritik oleh salah satu food blogger ternama. Setelah itu, Carl pun memberitahukan kepada anaknya bahwa ibunya Percy menyarankannya untuk membeli truk makanan. Akan tetapi, Carl tidak mau. Lalu, Carl mengajak Percy ke pasar untuk mencari kebutuhan restoran. Setelah kembali ke dapur restorannya, dia lalu memberitahukan anak buahnya untuk memberikan makanan yang terbaik untuk tamunya nanti. Dan ini merupakan malam yang sangat penting bagi restoran itu dan Carl. Kemudian datanglah si pemilik restoran yang bernama Riva. Ia menginginkan Carl untuk merubah menu masakannya sesuai keinginannya, agar sang kritikus merasa puas dengan makanan di restorannya. Akan tetapi, Carl membantahnya karena ia ingin menyajikan makanan yang sangat kreatif dan enak. Karena beda pendapat, mereka pun saling berdebat. Sampai pada akhirnya, Carl mengalah demi nama baik restoran dan nama baik dia juga. Keesokan harinya, Carl dan timnya berkumpul di sebuah bar dan mereka sedang menunggu hasil dari sang kritikus. Tidak lama kemudian, penilaian itu pun muncul. Pada awalnya, hasil dari masakan Carl sangat bagus. Akan tetapi, setelah itu si food blogger mengkritik makanan itu satu persatu dan juga menyebut makanan itu sangat murah dan biasa saja. Kemudian ia mulai menjelek-jelekan Carl dan ia juga memberikan rating 2 bintang untuk makanan Carl. Keesokan harinya, Carl mencoba membuat menu baru dan menyuruh kedua asistennya untuk mencicipi makanannya. Kedua asisten Carl pun sangat menyukai makanan yang dibuat oleh Carl. Kemudian di sela-sela pembicaraan mereka, salah satu asisten Carl berbicara tentang Twitter. Carl yang mendengarnya merasa heran karena mereka berbicara tentang suatu hal yang tidak diketahui oleh Carl. Kemudian sang asisten meminta Carl untuk menghiraukan komentar di Twitter. Carl merasa heran dengan apa yang mereka bicarakan karena ia tidak mempunyai Twitter dan ia tidak mengetahui istilah jejaring sosial. Keesokan harinya, saat Carl sedang membuatkan sarapan untuk anaknya, ia bertanya kepada anaknya tentang Twitter. Carl menanyakan bagaimana cara memainkannya. Lalu Carl meminta anaknya membuatkan Twitter untuknya. Setelah Carl membuat akun dengan namanya, ternyata kritik tentang Carl sudah tersebar luas karena si kritikus membuat berita di Twitter mengenai masakannya dan itu menjadi trending. Lalu Carl meminta anaknya untuk mengajarinya cara menggunakan Twitter. Di malam harinya, saat anaknya tertidur, Carl diam-diam bermain Twitter. Ia sibuk melihat komentar orang lain dan sampailah pada sebuah artikel yang pada akhirnya ia membalas komentar yang ditulis oleh sang kritikus itu. Keesokan paginya, di saat anaknya membuka handphonenya, ternyata Carl memiliki 1653 pengikut sejak tadi malam. Ternyata apa yang dilakukan Carl salah, karena Carl membahas komentar kritikus itu bukan secara pribadi tetapi untuk publik, jadi semua orang bisa membacanya. Ketika Carl berada di restoran dengan para asistennya, Carl mulai terpancing dengan komentar para pengikutnya untuk segera membalas komentar si kritikus itu. Akan tetapi, para asistennya mencegah agar Carl tidak menghiraukannya. Akan tetapi, Carl tetap bersikeras membalas komentar itu dengan menantang si kritikus untuk datang ke restorannya dengan mencoba menu makanan baru untuknya.
Tidak lama kemudian, Riva datang dan merasa heran karena banyak sekali orang yang memesan makanan dengan menu baru. Carl menjelaskan kepadanya bahwa ia telah mengundang sang kritikus untuk datang ke restoran malam ini. Akan tetapi, Riva ingin Carl membuat makanan yang ada di daftar menu, bukan membuat makanan yang baru. Namun, Carl menolaknya karena si kritikus telah menghina masakannya. Namun, Riva tidak mempedulikannya karena Riva tidak menyukai Carl untuk berkreasi dengan makanannya. Karena merasa kesal, sampai pada akhirnya Riva mengancam ingin memecat Carl. Ketika malam tiba, restoran itu pun disibukkan dengan banyaknya pengunjung yang datang. Si kritikus yang bernama Ramsey pun tiba di restoran, lalu ia diberikan hidangan yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian Ramsey merasa heran kenapa makanan yang diberikan sama dengan yang pernah sudah ia makan. Lalu Ramsey bertanya di mana Carl, dan Riva memberitahukan bahwa Carl ada pekerjaan lain dan mungkin tidak datang kembali ke restoran ini. Setelah itu, Ramsey pun memention di Twitter dan meledek Carl. Carl yang merasa kesal setelah membaca Twitter itu langsung mendatangi Ramsey dengan marah-marah. Ketika sedang marah-marah kepada Ramsey, ternyata banyak pengunjung yang mendokumentasikan aksi Carl tersebut. Keesokan harinya, video tersebut menjadi trending. Carl pun mencoba menelepon temannya yang bekerja sebagai jurnalis untuk segera menghapus video tersebut. Tetapi tidak bisa karena video tersebut sudah tersebar luas. Akan tetapi, si jurnalis malah mencoba memanfaatkan itu karena dengan berita itu, Carl mempunyai pengikut yang banyak dan itu bisa menghasilkan uang dengan membuat acara reality show. Akan tetapi, Carl tidak menginginkannya. Singkat cerita, setelah beberapa hari dari kejadian itu, Carl mencoba menemui anaknya. Akan tetapi, sang mantan istrinya yang bernama Ines melarangnya. Kemudian Ines mengatakan bahwa ia akan mengajak Percy pergi menemui kakeknya di Miami, dan ia mengajak Carl untuk ikut dengan mereka. Setelah sampai di Miami, mereka lalu mendatangi tempat sang kakek bekerja di salah satu kafe, dan mereka pun menghabiskan malam itu dengan bersenang-senang. Setelah itu, mereka mampir ke sebuah tempat makan yang menyajikan sandwich terenak di kota itu. Setelah mencicipinya, Carl pun bertanya kepada mantan istrinya tentang makanan itu. Kemudian Ines mengatakan bahwa sandwich buatan Carl lebih enak. Lalu Carl bertanya kepada Ines tentang truk makanan dan Ines pun mendukung ide Carl tersebut. Keesokan harinya, Carl mendatangi seorang pria bernama Marvin. Ia membicarakan tentang ide untuk berjualan dengan truk makanan. Dan menurut Marvin itu adalah ide yang bagus dan Marvin akan membantunya. Keesokan paginya, truk itu datang, akan tetapi kondisi truk itu sudah tidak layak untuk dipakai dan butuh beberapa perbaikan sampai truk itu bisa digunakan. Lalu Carl memberitahukan kepada Martin apa yang telah ia dapatkan, dan tidak lama kemudian Ines pun datang bersama dengan Percy dan menitipkan Percy kepada Carl. Setelah Carl berbelanja untuk kebutuhan dapurnya, ia mendapat kesulitan untuk meletakkan alat masaknya ke dalam truk. Tak disangka, tiba-tiba Martin datang dan meninggalkan pekerjaannya di restoran dan lebih memilih membantu Carl. Melihat teman yang sedang kesulitan, Martin lalu meminta bantuan kepada anak buah Marvin. Jika mereka membantunya, ia akan memberikan mereka makan siang. Setelah itu, Martin menyuruh Carl dan anaknya pergi ke pasar untuk membeli bahan untuk membuat sandwich. Setelah mereka menyiapkan bahannya, mereka pun mulai membuat sandwich pertamanya. Lalu Carl pun mengajarkan kepada anaknya karena Carl ingin Percy bisa membantunya. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka berhasil membuatnya dan setelah mencicipinya, mereka pun puas dengan hasilnya. Keesokan paginya, Carl dan Percy dijemput Martin dengan food truck yang sudah sangat bagus. Di tengah perjalanan, Percy sengaja men-tweet kalau truk makanan ayahnya akan pergi ke South Beach. Dan tidak perlu menunggu waktu lama, dengan cepatnya pengunjung pun berdatangan hingga menimbulkan keramaian dan membuat pusat perhatian. Tidak lama kemudian datang seorang polisi yang sedang berpatroli dan meminta mereka agar pindah dari tempat itu. Akan tetapi sang polisi mengenali Carl karena sang anak pernah melihatnya di YouTube. Lalu sang polisi pun meminta berfoto dan tidak jadi mengusir mereka. Setelah itu, Carl pergi mencari lokasi yang bagus untuk berjualan. Namun di dalam perjalanan, tanpa sepengetahuannya, sang anak tidak henti-hentinya membuat video untuk diupload di sosial media yang telah ia buat. Setelah mereka sampai di kota New Orleans, Carl mengajak anaknya pergi untuk membeli donat yang mereka sebut dengan Big Neck dan menghabiskan waktu bersama anaknya hanya untuk membelinya. Setelah mereka kembali, Martin sangat kesal karena Carl dan anaknya pergi terlalu lama.
Kemudian Martin memperlihatkan antrian para pembeli yang sudah menunggu lama. Setelah melihat itu, Carl pun sempat bingung apa yang telah Martin lakukan untuk mendatangkan pembeli sampai sebanyak itu. Lalu Percy memberitahukan bahwa ia telah mentweet dan menyebarkan foto truk makanan mereka di Twitter saat Percy dan Carl membeli Big Net. Mengetahui hal itu, Carl sangat senang melihat apa yang telah dilakukan oleh Percy. Setelah itu, mereka pergi ke Texas dan mengunjungi tempat yang bernama Barbecue Texas untuk mengambil bahan yang mereka perlukan untuk membuat burger. Dan seperti biasanya, setelah mereka kembali ke truk, antrian yang panjang selalu menunggu mereka. Setelah malam tiba, Carl menyampaikan sesuatu kepada anaknya. Selama beberapa hari ini, ia sangat senang bersamanya, dan ia sangat kagum kepada anaknya bisa ikut membantunya selama ini. Carl merasa sedih karena mereka akan segera berpisah dan Percy akan melanjutkan sekolahnya. Keesokan harinya, Carl mengantar anaknya pulang dan bertemu dengan Ines. Setelah itu, ia kembali ke tempat tinggalnya, lalu ia melihat video yang dikirimkan oleh anaknya. Ternyata itu adalah video selama mereka melakukan perjalanan dengan truk makanan mereka. Setelah itu, Carl menghubungi anaknya dan ia menginginkan anaknya membantunya lagi. Akan tetapi, itu dilakukan setelah pulang sekolah dan hari libur saja. Dan uang yang mereka dapatkan dikumpulkan untuk membiayai kuliah Percy. Singkat cerita, di suatu malam di saat Carl dan keluarganya sedang sibuk melayani pesanan, tanpa disangka Ramsey datang untuk bertemu dengan Carl. Ramsey mengatakan bahwa ia sangat suka dengan apa yang Carl lakukan saat ini. Kemudian ia juga mengatakan kalau makanan yang ia sajikan dulu buruk dan sangat mengecewakan. Selain itu, Ramsey juga mengajak Carl untuk bekerja sama dengan membuatkan Carl sebuah restoran dan memberikan Carl kebebasan memasak apa saja yang Carl inginkan. 6 bulan kemudian, di sebuah restoran sedang melakukan sebuah acara dan terlihat Percy dan Ramsey yang sedang mempersiapkan makanan. Ternyata itu adalah acara pernikahan Carl dan Ines di restoran barunya. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gua yakin bisa menghibur kalian semua. Sekian dari gua, sampai jumpa di cerita film yang lebih keren dan lebih mengasihkan tentunya. Gua mohon pamit, ciao.